Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilsa Afril Agustin dari kelas PI 1A dengan NIM 1860382432337. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Umum. Saya akan menjelaskan tentang motivasi dan perilaku. Pengertian motivasi. Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang mau dan rela mengerahkan seluruh kemampuan, tenaga, dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Motivasi terdiri atas dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi-motivasi yang timbul dari diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan dari orang lain, tetapi atas kemampuan sendiri dan tidak usah dirangsang dari luar. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Selanjutnya, tujuan dan fungsi motivasi. Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau tujuan tertentu. Motivasi memiliki dua fungsi, yaitu pertama, mengarahkan atau direksional fungsional, dan yang kedua, mengaktifkan dan meningkatkan atau activating and energizing. Pengertian perilaku. Perilaku adalah perbuatan atau tindakan dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan, dan dicatat oleh orang lain ataupun orang yang melakukannya. Perilaku diatur oleh prinsip dasar perilaku yang menjelaskan bahwa ada hubungan antara perilaku manusia dengan peristiwa lingkungan. Perubahan perilaku dapat diciptakan dengan merubah peristiwa di dalam lingkungan yang menyebabkan perilaku tersebut. Perilaku dapat bersifat covert ataupun overt. Overt artinya nampak atau dapat diamati dan dicatat. Covert artinya tersembunyi atau hanya dapat diamati oleh orang yang melakukannya. Perilaku mempunyai beberapa dimensi. Yang pertama, fisik, dapat diamati, digambarkan, dan dicatat baik frekuensi, durasi, dan intensitasnya. Kedua, ruang. Suatu perilaku mempunyai dampak kepada lingkungan atau fisik maupun sosial di mana perilaku itu terjadi. Tiga, waktu. Suatu perilaku mempunyai kaitan dengan masa lampau maupun masa yang akan datang. Motivasi dan perilaku. Menurut Azden, berdasarkan teori perilaku berencana, intensi merefleksikan keinginan individu untuk mencoba menetapkan perilaku yang terdiri dari tiga determinan. Yang pertama, sikap terhadap perilaku dipengaruhi oleh keyakinan bahwa perilaku tersebut akan membawa kepada hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Yang kedua, norma subjektif adalah standar perilaku atau aturan yang bergantung pada pandangan, nilai, atau keyakinan individu atau kelompok tertentu. Yang ketiga, kontrol perilaku yang disadari keyakinan mengenai perilaku apa yang bersifat normatif atau yang diharapkan orang lain, dan motivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan normatif tersebut membentuk norma subjektif dalam individu. Motivasi dan kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan manusia itu dapat diklasifikasikan ke dalam 5 hierarki kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau physiological needs, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup dari kematian. Kebutuhan ini merupakan tingkat paling dasar yang diperkenalkan oleh Maslow. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman atau safety needs. Menurut Maslow, setelah kebutuhan tingkat dasar terpenuhi, maka seseorang berusaha memenuhi kebutuhannya yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan. Kebutuhan ini akan dirasakan mendesak setelah kebutuhan pertama dipenuhi. Yang ketiga, kebutuhan sosial atau social needs. Kebutuhan sosial yang sering pula disebut dengan social needs atau affiliation needs merupakan kebutuhan tingkat ketiga menurut Maslow. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk hidup bersama dengan orang lain. Kebutuhan ini hanya dapat terpenuhi bersama masyarakat karena memang orang lainlah yang dapat memenuhi, bukan diri sendiri. Contoh, kebutuhan untuk disayangi, dicintai, dan diterima oleh orang lain. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan atau esteem needs. Setiap orang yang normal membutuhkan adanya penghargaan diri dan penghargaan prestis diri dari lingkungannya. Semakin tinggi status dan kedudukan seseorang dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula kebutuhan akan prestis diri yang bersangkutan. Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan puncak ini, biasanya seseorang bertindak bukan atas dorongan orang lain, tetapi karena kesadaran dan keinginannya dirinya sendiri. Dalam kondisi ini, seseorang ingin memperlihatkan kemampuan dirinya secara optimal di tempat masing-masing.
Hal tersebut terlihat pada kegiatan pengembangan kapasitas diri melalui berbagai cara seperti ekodiskusi, seminar, loka karya yang sebenarnya keikutsertaannya itu bukan didorong oleh ingin dapat pekerjaan. Teori motivasi. Di teori motivasi ini ada 3 poin. Yang pertama, teori pendekatan evolusioner. Teori pendekatan evolusioner dalam teori motivasi mempelajari dan berfokus pada bagaimana seleksi alam membentuk pikiran, perilaku manusia, dan motivasi berkembang sebagai hasil dari proses evolusi selama jutaan tahun untuk membantu kita bertahan hidup dan bereproduksi di lingkungan kita. Yang kedua, teori pengurangan dorongan. Melihat motivasi bias dengan melalui konstruksi dorongan dan kebutuhan. Sebuah dorongan drive adalah keadaan tergugah yang terjadi karena adanya kebutuhan fisiologis. Teori pengurangan dorongan dibagi menjadi 2. Yang pertama, dorongan primer. Ini adalah kebutuhan biologis dasar yang diperlakukan untuk kelangsungan hidup, seperti makanan dan air. Kedua, dorongan sekunder. Dorongan ini tidak langsung terkait dengan kebutuhan biologis dan seringkali dipelajari melalui pengalaman atau pengkondisian seperti keinginan atau mendapatkan uang atau status sosial. Yang terakhir, teori ketergugahan optimal. Teori ketergugahan optimal atau lebih dikenal dengan hukum Yerkes-Dodson adalah konsep dalam psikologi yang menjelaskan hubungan antara tingkat ketegangan dan kinerja akan muncul dalam kualitas terbaik ketika berada dalam kondisi menggugah yang menengah dan tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ada 3 tingkat ketegangan optimal untuk mencapai kinerja terbaik di hubungan arousal dan kinerja. Yang pertama, arousal rendah. Ketika tingkat ketegangan terlalu rendah, individu cenderung merasa tidak termotivasi, bosan, dan kurang fokus. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja. Yang kedua, arousal optimal. Pada tingkat ketegangan yang moderat, individu berada dalam kondisi terbaik untuk berkinerja. Mereka merasa termotivasi dan mampu berkonsentrasi dengan baik. Yang ketiga, arousal tinggi. Jika ketegangan meningkat terlalu tinggi, individu mungkin mengalami kecemasan atau stres berlebihan yang dapat mengganggu konsentrasi dan menurunkan kinerja. Yang terakhir, faktor-faktor motivasi. Faktor-faktor motivasi dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah elemen yang berasal dari dalam diri individu yang dapat mempengaruhi motivasi mereka untuk bertindak. Beberapa faktor internal meliputi persepsi diri, harga diri dan prestasi, harapan, kebutuhan, dan kepuasan kerja. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah elemen yang berasal dari luar individu yang juga dapat mempengaruhi motivasi mereka. Beberapa faktor eksternal meliputi imbalan dan gaji, budaya perusahaan, kelompok kerja, lingkungan fisik dan situasional, dan sistem pemberian imbalan. Sekian dari saya, itulah yang bisa saya sampaikan tentang motivasi dan perilaku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.